أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأخيار. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibi ilahil alamin alladhi sumia bis samai bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasim Muhammad wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum ya karim. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala sadatil ma'asumin. Assalamu ala jami'i anbiya'illahi wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah kita berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan yang agung ini, di bulan yang mulia ini, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Pemirsa rahimakumullah, kali ini kita akan sedikit menyelami beberapa kajian-kajian Islam yang berkaitan dengan maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tepat dengan datangnya bulan Ramadan ini, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan khutbahnya, ceramahnya di hadapan sahabat-sahabatnya. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qad ja'akum syahrullah bil barakah war rahmah wal maghfirah. Hai manusia, telah datang pada kalian bulan Allah yang penuh berkah, rahmah, dan ampunan. Di akhir dari khutbah itu, beliau menyampaikan, celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah pada bulan yang agung ini. Pemirsa rahimakumullah, khutbah Nabi ini memang tidak begitu panjang, tapi memberikan sentuhan-sentuhan yang luar biasa. Makna-makna yang begitu dalam akan ajaran-ajaran Islam, khususnya di bulan suci Ramadan. Yang pertama yang beliau katakan adalah puasa Ramadan ini adalah bulan Allah, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ampunan. Ini adalah bulan ampunan, bulan maghfirah. Pintu-pintu ampunan Allah dibuka untuk hamba-hambanya siapa saja yang datang kepadanya memohonnya. Kita sebagai manusia seringkali melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi Allah tidak segan, tidak menutup pintunya untuk memberikan ampunan dan maafnya kepada hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Dalam Al-Quran katakan, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bi jahalah summa taba min ba'di wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Jika datang kepadamu orang-orang yang beriman dengan bawa ayat-ayat kami, maka katakanlah, salamun alaikum, salam kesejahteraan untuk kalian, bahwasanya Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya dengan kasih sayang. Dan barang siapa di antara kalian yang mengamalkan atau melakukan keburukan dengan ketidaksengajaan, dengan kebodohan, kemudian bertaubat setelah itu dan perbaikinya, maka sungguh ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-An'am ayat 54. Dalam ayat ini ada sebuah hadis yang hampir mirip isinya. Saya katakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsy
inna rahmati taglibu ghadabi. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi, yaitu ketika Allah menciptakan ciptaan-ciptaan, Allah menuliskan sesuatu di sebuah kitab, di sebuah lembaran, yaitu yang itu ada di atas arsy-Nya. Di sana tertera tulisan yang besar, yaitu tertuliskan inna rahmati taglibul ghadabi. Sungguhnya kasih sayangku mengalahkan murkaku, amarahku. Pemirsa rahimakumullah, ini luar biasa. Bagaimana kasih sayang Allah bisa mengalahkan amarah Allah, sehingga tidak segan-segan Allah selalu membuka pintu maafnya kepada siapapun. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, di sana juga ada riwayat yang lain hampir sama, redaksinya hampir sama. Saya menggunakan kata inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya kasih sayangku mendahului amarahku. Pemirsa rahimakumullah, inilah besarnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Jadi janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Bahasanya ketahuilah, Allah pasti akan mengampuni bagi siapa saja yang kembali kepadanya. Nah, ini sebagai pengantar tentang ampunan. Nah, mungkin kita ingin lebih jauh lagi mengetahui tentang apa itu ampunan, apa itu maghfirah, pengertian ampunan. Ghafaro, kalau kita lihat pengertian ampunan terdiri dari kata ghafaro, ya kan. Ghafaro memiliki arti sataro, ya kan? Menutupi. Ya kan? Nah, secara bahasa, ghafaro itu menutupi. Dengan manusia mengucapkan ghafaro ini, ya kan? Mengucapkan istighfar, memohon ampunan, memohon supaya dosa-dosa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aibnya tidak tercemari dan juga dosa-dosanya tidak memberikan efek kelak di hari kiamat. Tidak mendapatkan siksaan kelak. Nah, dalam kehidupan manusia, sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk ini adalah makhluk yang lemah, tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan, pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Sehingga ya kan, dengan dia mengakui bahwasanya dirinya adalah hamba yang hina di hadapan Allah, hamba yang melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuninya. Allah akan menutupi dia satarahu anin nas. Allah akan menutupi aib-aib dia di hadapan manusia, sehingga tidak tercemari dosa-dosanya, aibnya. Bahkan dengan menutupi dosanya itu, kelak dia tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan siksaan, efek daripada dosa itu. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Dan hendaknya beristighfarlah kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Kalau kita lihat ayat Al-Quran selain yang tadi barusan dibacakan, di sana kita akan temukan bagaimana ayat Al-Quran mengungkapkan tentang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa saja yang melakukan kesalahan, kemudian berkekas kepada Allah untuk meminta ampunan, maka mereka akan menemukan Allah itu sebagai Maha Pengampun. Kita akan lihat dalam sebuah ayat Al-Quran. Di sana ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam surat Ali Imran ayat 135. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan
yang buruk, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, lalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan berkeras fastaghfaru. Mereka akan bergegas mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Dan siapalah yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kita manusia biasa. Kita pasti banyak dosa, kita banyak kesalahan. Tapi intinya adalah dalam ayat Quran ini, ketika kita melakukan keburukan, lalu kita ingat kepada Allah. Itu yang pertama. Kita ingat bahwa apa yang telah kita lakukan itu adalah buruk. Yang kedua, kita ingin kembali kepada Allah. Maka kita langsung bergegas mengucapkan astagfirullah. Kita kembali kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Maka pasti Allah akan mengampuni. Saya katakan, wa ma yaghfiru dzunub illallah. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, ini luar biasa kan itu. Dalam ayat lain juga dikatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu, dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah. Min qabli an ya'tikumul al-'adzab tsumma la tunsarun. Sebelum datang pada kalian sebuah azab dan kalian tidak akan mendapat pertolongan kelak setelah itu. Ayat ini menegaskan kembali bahwasanya kita harus bersegera untuk kembali kepada Allah, untuk berserah diri, untuk bertaubat. Sebelum nanti dosa-dosa itu akan memberikan imbas kepada kita, memberikan hukum karma kepada kita, akan mendatangkan siksaan azab. Engkau beli ayat tiakumul azab. Sebelum datang pada kalian azab, akan memberikan hukum karma atas apa yang kita lakukan, dan kita tidak ada yang menolongnya nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada dalam surat Az-Zumar ayat 54. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idfa'u abwabal balaya bil istighfar. Idfa'u abwabal balaya, cegahlah, tutuplah pintu-pintu al-balaya, malapetaka. Dengan apa? Dengan istighfar. Cegahlah, kita harus mencegah terbukanya pintu-pintu yang mendatangkan malapetaka, yang mendatangkan bahaya, mendatangkan siksaan, mendatangkan kerugian buat kita. Dengan apa? Dengan istighfar. Ini diantara manfaat dari istighfar. Bagaimana istighfar itu bisa mencegah datangnya bahaya. Sebagaimana sedekah juga demikian. Kalau kita pernah dengar sebuah hadis, as-sadaqah tadfa'ul bala, sedekah bisa mencegah datangnya malapetaka, bahaya, maka istighfar pun juga demikian. Sejenak ahli juga mengatakan, al-istighfar yamhul auzar. Istighfar itu bisa menghapus dosa-dosa. Pemirsa rahimakumullah, inilah ayat Al-Quran, hadis-hadis yang mengungkapkan tentang istighfar, tentang pentingnya ampunan, dan bagaimana ampunan itu memberikan faedah yang luar biasa untuk kita. Mungkin kita ingin tahu lebih banyak lagi tentang dampak daripada istighfar itu apa. Apa manfaatnya istighfar? Nah, ada beberapa dampak yang perlu kita ketahui. Dampak daripada istighfar itu. Hasil, manfaat, efek daripada istighfar itu apa?
Kalau kita mengucapkan astagfirullah berkali-kali, kira-kira apa yang akan kita dapatkan? Ada beberapa hal yang bisa kita tinjau. Yang pertama mungkin kita akan lihat dari segi psikologis. Apa dampaknya secara psikologis dari istighfar itu? Dampaknya adalah bahwasanya dengan istighfar itu akan membantu seorang untuk merasa lebih tenang. Karena tahu bahwa Allah akan selalu menerima taubatnya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan dia merasa salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan perasaan salah ini di hadapan Sang Pencipta, akan menjadikan dia akan lebih tenang. Karena adanya Sang Pencipta yang selalu membuka pintu-pintu ampunan baginya. Dia tidak khawatir, ya kan? Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia. Ini dampak psikologis, memberikan ketenangan. Dan dia tahu bahwasanya justru kalau kita menghindari dari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa malapetaka yang jauh lebih besar. La ta'asu min rauhillah. Janganlah berputus asa dari nikmat Allah, dari rahmat Allah. Kita dilarang untuk putus asa. Kita dilarang untuk pesimis atas ampunan Allah. Justru kita harus optimis. Kita harus semangat. Kita harus yakin bahwa ampunan Allah itu akan datang kepadanya. Akan menyirami hatinya. Sehingga dia akan lebih tenang lagi dan tenang lagi. Pemirsa rahimakumullah. Inilah dampak yang nyata dari istighfar, memberikan ketenangan kepada kita. Yang kedua, dampak sosial. Kita tahu bahwa istighfar itu artinya kita mohon mohon kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini memberikan nilai kepada kita. Apa nilainya? Nilainya adalah bagaimana kita ini mengajarkan sifat memaafkan kepada sesama manusia. Ini dampak sosial. Kita menyebarkan sifat kasih sayang, saling memaafkan. Dan ini akan menambah keutuhan persatuan kaum muslimin, persatuan umat Islam, bahkan sesama manusia sekalipun. Menjadikan ketentraman dalam kehidupan sosial, keharmonisan dalam sebuah keluarga, dalam sebuah komunitas masyarakat, ataupun dalam sebuah negara. Kalau ini ditanamkan dengan benar-benar, maka tidak ada pertikaian, yang ada saling membantu satu dengan yang lain. Bahkan mungkin yang namanya orang miskin tidak akan ada. Karena kita saling memaafkan. Dari maafkan itulah akan tumbuh saling menolong. Mendorong sikap saling memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sebaliknya, menyimpan rasa dendam dalam diri kita akan menyiksa diri kita sendiri. Karena rasa dendam itu akan selalu membara kalau kita biarkan begitu saja. Kita harus redam. Kita harus hentikan sifat rasa dendam ini dengan yakin kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Dan kita saling maafkan satu dengan yang lainnya, maka rasa dendam itu akan berkurang. Bahkan hadis-hadis yang mendukung tentang hal ini, ya kan? Kalau kita bersalah, kita minta maaf. Itu yang wajar memang. Tapi kadang kita temukan dalam riwayat yang unik, yang aneh. Kadang kita harus minta maaf pada orang yang menzalimi kita. Dan ini salah satu dari akhlak yang mulia. Ya kan? Kadang kita maafkan pada yang melakukan kesalahan. Sekali lagi ini hal yang normal. Tapi kadang lagi, ya kan,
dalam riwayat kita temukan, bahkan merupakan akhlak yang mulia. Bagaimana kita justru minta maaf pada orang yang berbuat salah kepada kita. Nah, ini sentuhan-sentuhan ini akan meredam rasa dendam, akan mengurangi rasa dendam seseorang. Orang ini marah, kemudian justru kita datangi, kita minta maaf. Orang ini akan kaget, akan heran. Kok justru dia yang minta maaf? Bukankah aku yang salah? Maka dengan sentuhan seperti ini, rasa dendam dia akan berkurang, akan menurun. Inilah dampak sosial. Kalau kita ingin tanamkan dalam diri kita untuk saling memaafkan. Tidak perlu gengsi kita untuk minta maaf, kalau itu untuk kebaikan. Kalau kita ingin merubah seseorang menjadi yang baik, tapi kita harus mengorbankan diri kita menjadi seorang yang mungkin lebih hina, ya kan? Kita harus minta maaf, gak jadi masalah. Karena itu memberikan dampak yang positif. Pemirsa rahimakumullah. Kemudian di sana ada dampak spiritual atau mungkin dampak secara agama. Dampaknya mungkin kita ketahui bahwasanya dengan kita maafkan, ya kan, membantu seorang, ya kan, maka ini akan menjadikan kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling memaafkan, ya kan, itu menambah orang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang maafkan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang merasa dendam, kelak Allah pun juga akan dendam kepadanya. Ini dampak spiritual. Dan ini ketakwaan seseorang. Siapapun yang ingin perbaiki dirinya, maka dia harus memperbaiki dengan orang lain, dengan memaafkan atau minta maaf kepada yang lain. Ini dampak spiritual. Jadi orang itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dekatnya kan. Pemirsa rahimakumullah, inilah beberapa dampak efek daripada istighfar, ampunan. Lalu kalau kita sudah tahu tentang dampak-dampak daripada istighfar, memaafkan, ampunan, ya kan? Mungkin kita ingin tahu, ya kan, itu kira-kira bagaimana caranya kita ini meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa, ya kan? Nah, dalam Al-Quran kita sebutkan wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, dan berkaslah menuju ampunan dari Tuhan kalian. Al-Imran 133. Tapi bagaimana? Kita suruh bergegas untuk menuju ampunan Allah. Tapi caranya bagaimana? Di sana ada berapa cara untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah beramal soleh, berbuat baik. Berbuat baik ini, ya kan, bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita banyak melakukan kesalahan dosa, maka kita harus imbangi dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Dalam sebuah Al-Quran dikatakan, Allah berfirman, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Ayat ini luar biasa. Memberikan motivasi kepada kita yang besar akan adanya amal-amal soleh yang bisa menghapus, yang bisa menghilangkan amal-amal buruk kita. Ini sebuah kesempatan. Allah memberikan kesempatan. Ayo, yang mau mendapatkan ampunan dari Allah, banyaklah melakukan hal yang baik, karena itu akan menghapus keburukan-keburukan. Kalau keburukan dihapuskan, Allah akan berikan ampunan kepadanya.
Yang kedua adalah hindari dosa-dosa besar. Kadang kita bingung ya. Kadang mendengar ada istilah dosa besar dan dosa kecil. Sebenarnya dosa besar dan dosa kecil itu tidak ada. Yang ada itu semuanya dosa besar. Tidak ada dosa kecil. Dosa kecil kalau tidak diampuni akan jadi bahaya juga. Itu akan menjadi dosa besar juga, sama. Sebab itu nggak ada yang namanya dosa kecil. Semuanya dosa adalah besar. Nah, cara yang kedua untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menghindari dosa itu. Dosa apa saja kita hindari, ya kan, tuh. Karena dosa itu akan mendatangkan bahaya, ya kan, tuh. Mendatangkan malapetaka. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 31, Allah berfirman, ya kan, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu untuk dilarang untuk mengerjakannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahan kamu. Dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Mudkhalan karima, istilah Al-Quran. Yang tempat yang mulia. Di mana tempat mulia itu kalau bukan surga? Tempat kasih sayang Allah. Jadi hendaknya kita menghindari itu. Antastanibu kabairo. Menghindari dari kabair, menghindari dari dosa-dosa besar. Untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bisa menghapus, ya kan, menghapus dari kalian keburukan-keburukan kalian. Itu. Pemirsa rahimakumullah. Ini diantara yang bisa meraih ampunan dari Allah. Di sana ada lagi cara untuk meraih ampunan Allah yang sering kita lakukan, yaitu istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat ini dua kata yang saling berkaitan, ya kan? Nah, dalam Al-Quran katakan wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Hendaknya beristighfarlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, mohonlah ampunan kepada Tuhan kalian. Summa tubu, kemudian bertaubatlah kepadanya, ilaih. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih baik kepada kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Quran Surat Hud ayat 3. Ini dua kata yang bergandengan. Kalau dua ini bersamaan dalam satu ayat, maka memberikan makna yang berbeda-beda antara istighfar dengan taubat. Tapi kalau kita temukan dalam kata yang berbeda-beda, dalam tempat yang berbeda-beda, misalnya kita akan temukan kata istighfar atau taubat, memberikan makna yang satu, yang sama, yaitu istighfar atau taubat itu sendiri. Tapi kalau bersamaan, berikan makna yang berbeda-beda, ya kan itu. Nah, ini dua istilah, ya kan memang. Lalu apa bedanya antara istighfar dengan taubat? Bukankah kita diketahui bahwasanya kalau dua kata ini bersamaan, maka memberikan makna yang berbeda, ya kan? Maka di sana ada istighfar, kemudian ada taubat. Nah, itu. Istighfar dulu baru taubat. Nah, bedanya adalah, ya kan, kalau taubat itu ada batas waktunya. Sementara kalau istighfar tidak ada. Istighfar tidak ada batasnya. Ya. Kalau taubat dibatasi, karena taubat itu sebagai penutup. Ya kan? Penutup dari melakukan keburukan, dosa. Tuh. Yang kedua, taubat hanya bisa dilakukan oleh pelakunya.
tidak bisa diwakilkan. Orang yang bertobat ya dia harus hidup, dia harus mengucapkan wa atubu ilaih, ya kan? Tapi kalau istighfar bisa orang lain. Ada yang meninggal, kita bisa memohonkan ampunan untuk orang yang meninggal. Jadi kalau taubat nggak bisa. Atau orang yang masih pergi, kita bisa mohonkan ampunan, kita bisa memberikan istighfar, ya kan? Kita bisa mohonkan ampunan dua orang tua kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita. Kalau mereka nggak ada di sisi kita, walaupun mereka masih hidup tapi nggak ada di sekitar kita, bisa kita doakan dengan istighfar. Allahumma warhamhu, ya kan? Tapi kalau taubat nggak bisa, taubat harus sendiri. Gitu. Nah, ini perbedaan antara taubat dengan istighfar. Ya kan? Intinya adalah bahwa taubat itu adalah pengunci dari dosa, dan istighfar adalah sebagai upaya untuk menutupi dosa. Nah, ada sebuah ayat Al-Quran yang unik, aneh, tapi nyata. Ada sebuah ayat yang berbunyi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan mengadab mereka, menyiksa mereka selagi engkau, hai Muhammad, ada di antara mereka. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka tatkala mereka sedang beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kondisi, ada dua hal di mana Allah tidak akan mengadab seseorang. Yang pertama adalah keberadaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kondisi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal inilah, ya kan, yang bisa mencegah datangnya malapetaka, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita membicarakan tentang istighfar, kemudian cara meraihnya juga kita sebutkan, ya kan. Mungkin kita ingin tahu, kira-kira ada syarat-syarat tertentu nggak supaya istighfar kita ini diterima? Kita ingin meraih, caranya sudah ada, tapi kira-kira ada syarat-syaratnya nggak untuk mendapatkannya? Nah, ini sekilas Sayyidina Ali pernah menyampaikan tentang mana istighfar. Ketika ada seorang mengucapkan istighfar, Imam Ali menegur, fulan, apa kamu tidak tahu istighfar itu apa? Belum mengatakan tidak tahu. Ketahuilah bahwasanya istighfar adalah kunci dari atau derajat bagi orang-orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini memiliki 6 makna, 6 kandungan, 6 syarat. Luar biasa Imam Ali mengupas istighfar itu. Jadi tidak asal-asalan kita istighfar begitu saja, tidak. Ada syarat-syarat yang menurut Sayyidina Ali, ya kan itu. Ya. Awaluha, yang pertama adalah an-nadmu ala ma madha, menyesali atas apa yang telah terjadi. Jadi sifat menyesal. Ya Allah, kenapa aku melakukan ini? Itu penyesalan, ya kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-azmu ala tarkil aud ilaih, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa yang sama, ya kan? Umpamanya kita pernah ghibah kepada orang lain, bicarakan aib orang lain, ya kita selain menyesal, ya kan, kita berniat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi, jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Dan yang ketiga adalah antu adi ilal makhlukin hukukahum, hendaknya menunaikan hak-hak makhlukin, ya, makhluk Allah ini, menunaikan hak-hak mereka, manusia. Jangan sampai nanti kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala, di punggung kita masih ada hak-hak milik orang lain. Kita terbebani memikul hak orang lain belum kita tunaikan.
ini akan memberatkan kita, memberatkan langkah kita kelak dari kiamat. Sebab itu kata Sayyidina Ali, syarat yang ketiga adalah tunaikan hak orang lain dulu. Bukan hanya sekedar menyesal, bukan hanya sekedar tidak mau kembali lagi, tapi tunaikan juga hak orang lain. Itu syarat yang ketiga. Nah, syarat yang keempat adalah anta'mida ila kulli faridah alaik doya'taha wa tu'addi haqqaha. Yang keempat, supaya engkau mengerjakan setiap kewajiban yang engkau telah tinggalkan, dan hendaknya engkau tunaikan hak-haknya. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Mungkin kita punya tanggungan sholat, mungkin kita ada tanggungan puasa, mungkin kita ada tanggungan zakat dan lain sebagainya. Ini harus kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita yang kita lalaikan, yang kita sia-siakan. Hendaknya kita tunaikan haknya itu, hak kewajiban itu. Ini kata Sayyidina Ali. Jadi selain menunaikan hak orang lain, juga menunaikan hak kita sendiri yang kita sia-siakan. Dan yang kelima adalah enta'mida ilal lahmil ladzi nabata ala suhti wa tudhibahu bil ahzan. Yang kelima adalah daging-daging yang tumbuh dan hasil pencarian yang haram hendaknya kita lumerkan dengan kesedihan-kesedihan kita, dengan tangisan-tangisan kita. Maka kelak kesedihan ini akan melekat pada kulit kita, pada daging kita, ya kan? Dan ini akan merubah tumbuhnya daging dan kulit kita menjadi tumbuh daging yang baru lagi. Ini luar biasa. Ya kan? Jadi kita ini kadang melakukan hal-hal yang buruk seperti makan harta haram, ya kan? Mungkin makanan haram, atau harta haram artinya riba, atau milik orang lain kita ambil, ya kan? Kita zalimi, ya kan? Ini harta yang sudah kita makan tentu akan berubah kelak menjadi percikan-percikan api dan akan membuat kita menjadi neraka kelak. Ya, hendaknya kita hapus, kita lumerkan dulu ini sebelum menjadi api neraka kelak. Kita lumerkan semuanya ini dengan tangisan kita, dengan kesedihan kita, bahwasanya ya kan, apa yang sudah kita lakukan kita sesali dan kita tangisi. Kita melakukan kesedihan yang luar biasa atas hal ini. Kemudian yang keenam, kata Sayyidina Ali, antudikal jisma alamat ta'ah kama adaktahu halawatal maksiyah. Yang keenam ini kata Sayyidina Ali, ya kan? Supaya engkau hendaknya merasakan badan yang sakit ini karena mengerjakan ketaatan. Hendaknya kita menyibukkan diri kita dengan kelelahan-kelelahan dalam ibadah, kesusahan-kesusahan dalam ibadah. Sebagaimana kita dulu pernah merasakan kenikmatan dalam maksiat, maka sekarang kita harus lelahkan diri kita dalam ibadah. Maka kalau kita sudah melelahkan diri kita dalam ibadah, menyusahkan diri kita dalam ibadah, membuat kita capek, lelah, letih, ya kan itu. Maka pada saat itu baru ucapkan astagfirullah. Aku mohon ampunan kepadamu ya Allah. Pemirsa rahimakumullah, ini luar biasa, ya kan? Bagaimana Sayyidina Ali memberikan pengarahan seperti ini tentang syarat-syarat istighfar. Nah,
Dan yang terakhir mungkin sebagai penutup, kita perlu, ya kan, kalau tadi syarat-syarat istighfar itu apa, sekarang kita ingin tahu apa adabnya, sopan santunnya, ya kan? Norma-norma kita dalam istighfar itu apa, ya kan? Nah, bagaimana kita harus beristighfar, dengan cara seperti apa, ya kan? Itu namanya adab. Sopan santun kita bagaimana, ya kan? Trik-trik untuk beristighfar. Nah, ini sebagai penutup, kita akan sampaikan ini karena hal yang penting supaya kita tahu, ya kan. Yang pertama adalah kesungguhan, tekad bulat tadi harus ada. Yang kedua, niat ikhlas, harus ada niat ikhlas. Yang ketiga, taharah, dalam keadaan suci, kita mengucapkan astagfirullah hendaknya dalam keadaan berwudu, ya kan. Itu adabnya, ya kan. Ya kita bisa saja sekarang kita tidak ada wudu, kita mengucapkan astagfirullah. Kalau kita melakukan dosa, nggak jadi masalah. Itu lebih bagus daripada tidak melakukannya. Tapi adabnya adalah kita mengambil air wudu, kita ucapkan astagfirullah. Dan yang keempat, bergegas, bersegera, ya karena itu. Kita hendaknya secepat mungkin lah untuk beristighfar pada Allah, jangan kita tunda. Karena umur kita juga tidak panjang. Yang kelima adalah kesatuan antara lisan dengan hati. Ketika kita mengucapkan astagfirullah, maka hati kita pun juga istighfar. Dan hati kita kemana-mana. Jangan sampai hanya sekedar laqlatul lisan, hanya gerakan lisan saja, yang tidak memberikan imbas apapun, efek apapun. Dan yang keenam adalah kita mencari waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Kapan saja sebenarnya juga bisa, ya kan itu. Di antara waktu yang tepat adalah di waktu sholat kita, ya kan. Tapi sholat wajib, sholat malam kita, ya kan. Nah, dalam Al-Quran ada kan ayat Al-Quran mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, di waktu malam hari, ya kan. Nah, inilah beberapa adab, ya kan. Di sana ada lagi, ya kan itu. Umpamanya ketika kita sholat, sebelum sujud terakhir, kita perpanjang sujud kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita beristighfar, di sana ada harapan dan rasa takut. Harapan untuk kita mendapatkan ampunan Allah dan rasa takut kalau kita ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara dua, antara harapan dan takut, antara khauf dan roja, ya kan itu. Kemudian ketika kita beristighfar, sertakan kaum muslimin, sertakan orang-orang kita cintai. Allahumma firli wali walidayya walil muslimin wal muslimat, atau pada siapapun, walil ashab, walil ahbab, dan yang lainnya. Kita doakan, kita sertakan mereka dalam istighfar kita. Kemudian kita menyebutkan dosa itu secara rinci. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah menghancurkan imanku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah mendatangkan malapetaka. Dosa-dosaku yang menghapus dosa. Dosa-dosaku yang telah mencegah doa. Dosa-dosaku yang bisa merubah nikmat. Dan seterusnya. Disebutkan secara rinci akibat dari dosa itu. Dan yang terakhir adalah kita mengucapkan dengan berulang kali. Diulang-ulang. Jangan sekali-kali kita segan untuk mengulang-ulang ucapan itu. Bahkan bagi Nabi yang namanya istighfar, selalu dalam satu kondisi, bagi Nabi mengucapkan 70 kali, bahkan ketika sholat, istighfar 70 kali. Bagaimana dengan kita? Pemirsa rahimakumullah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwasanya ampunan Allah adalah manifestasi kasih sayangnya yang selalu terbuka bagi hamba-hambanya. Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama seseorang itu benar-benar bertaubat. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Semua dosa akan dapat ampunan kalau kita punya niat. Kemudian pemahaman tentang ampunan Allah dapat membawa dampak yang positif pada mental, sosial, dan spiritual seorang. Setiap muslim perlu memahami konsep ini, konsep ampunan.
agar tidak berputus asa dari rahmat Allah dan bisa menjalankan atau mohon kepada Allah atas dosa-dosanya dengan istighfar. Masyarakat dan lembaga pendidikan Islam diharapkan lebih banyak menyebarkan pemahaman ini, konsep-konsep ini, supaya membangun pola pikir yang lebih optimis dalam menjalani hidup ini, saling tentram, saling bahagia, saling memaafkan satu yang lainnya, sehingga kehidupan masyarakat akan menjadi masyarakat yang harmonis. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan tentang konsep ampunan. Mudah-mudahan di bulan suci ini sekali lagi kita memohon pada Allah supaya kita mendapatkan ampunan darinya, dan kita semuanya, orang-orang kita cintai semuanya. Dan bulan Ramadan ini kita kelak akan akhiri dengan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kalau orang kena musibah, dia bisa lebih dekat kepada Allah atau lebih dekat kepada dukun, atau memilih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak orang-orang yang memperoleh kekhusyuan itu karena musibah. Biasanya dia tidak pernah bisa berdoa sambil menangis, karena musibah itu doanya terus-menerus menangis. Kita tidak usah mempersoalkan apa menangisnya karena penderitaan atau menangisnya karena kekhusyuan. Karena mengajukan penderitaan kita kepada Allah itu diperintahkan dalam Al-Quran. Nabi Ya'qub alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran berdoa, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan segala derita dan kepedihanku kepada Allah. Jadi kalau mau, basahilah sajadah kita dengan air mata. Walaupun air mata itu karena kesedihan mendapat musibah, tapi air mata itu kita basahi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adukan derita kita kepadanya. Nah, ada orang-orang yang setelah mendapat musibat, apalagi kalau musibatnya beruntun, dia menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seringkali orang itu pasrah total kepada Allah ketika dia merasa tidak mampu mengatasi musibat yang dihadapinya. Barulah dia benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau musibat itu masih bisa diatasi, egoismenya masih ada, kepongahan dirinya masih ada, bahwa dia masih bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau musibat itu membuat dia terpuruk betul, yang dalam istilah Al-Quran muddor, amma yujibul muddorro idha da'a wa yakshifus su'a. Maka siapa lagi yang menjawab seruan seorang yang dalam keadaan terpuruk, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ailahun ma'allah. Apa ada Tuhan lain selain Allah yang bisa kita mintakan pertolongan dalam saat terpuruk seperti itu? Jadi ada hati itu yang mudah tersentuh apabila dia mendapat musibah. Karena itu kadang-kadang kita harus syukuri musibah itu. Malah kalau bisa berdoa supaya diberi musibah yang sangat besar, sehingga kita ini mencapai hati yang sangat lembut. Nabi kan ketika ada seorang sahabat mempunyai hati yang sangat keras, tidak bisa khusu-khusu, boro-boro bisa menangis itu kalau berdoa itu. Malah kalau lihat orang berdoa menangis, kita ketawa lagi. Lalu datang menemui Rasulullah, dan Rasulullah menyuruh dia untuk datangilah anak yatim dan usap kepala mereka. Kata Rasulullah, itu akan menjinakkan hatimu. Maksudnya karena kalau kita melihat orang anak yatim, kita kan paling tidak, walaupun kita tidak menderita, kita akan tersentuh dengan penderitaan dia. Itu hati yang runtuhnya itu karena goncangan. Ketiga, itu ada hati yang runtuh itu karena perasaan bersalah yang menghantui dia. Wa inna minal hijarah lama yahbitu min khasyatillah. Karena takut kepada Allah.
Di dalam kisah-kisah tasawuf banyak orang-orang sufi yang semula adalah orang yang tenggelam dalam kemewahan dunia seperti Ibrahim bin Adham. Kerjanya hanya mengejar-ngejar hawa nafsu saja, tapi akhirnya kemudian sadar dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti Fudail bin Iyad yang menghabiskan waktunya dalam judi, minum minuman keras, bermain perempuan, sampai satu malam, di tengah malam dia mendengar seorang perempuan membaca ayat Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum datang juga waktunya buat orang yang beriman merasa takut hatinya dengan peringatan Allah? Dia meneteskan air matanya dan dia kembali ke jalan yang benar. Buya Hamka dulu pernah cerita tentang seorang perwira di zaman revolusi yang sudah tidak memperdulikan lagi halal dan haram lah. Kemudian tiba-tiba dia dengar suara azan, dan entah gimana suara azan itu menyentuh hatinya dan dia kembali ke jalan yang benar. Itu hati yang runtuh karena perasaan berdosa, perasaan salah. Walaupun kita tidak boleh beranggapan kalau begitu supaya kita khusyuk, sudah kita lakukan aja dosa sebanyak-banyaknya sampai kita ini kekenyangan, dan setelah itu baru kita bertaubat, nanti tobatnya khusyuk. Nah, yang kita khawatirkan itu kita tidak keburu tobat dan maut keburu menjemput kita. Nah, tapi ada juga katanya hati yang tidak bisa digoncangkan dengan musibat juga, tidak dengan perbuatan dosa terus menerus juga, malah tambah keras hatinya itu. Fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Ya, lebih keras lagi dari batu. Ada hati-hati yang seperti itu. Kalau kita lihat dari situ, kita menemukan, bagi saya sendiri, Al-Quran malah lebih indah kalau kita tafsirkan dari perspektif tasawuf ketimbang dari perspektif ilmiah. Lebih menyentuh lagi dan lebih memberikan kepada kita petunjuk sehingga kita mulai menganalisis hati kita ini di antara kategori itu. Jangan-jangan hati kita, misalnya kita bersyukur, alhamdulillah ini kita termasuk hati yang khusyuk kalau dapat musibah. Nah, kalau kita masuk ke situ, buru-buru kita berdoa, Tuhan beri saya musibah sebanyak-banyaknya supaya bisa lebih khusyuk lagi kepadamu. Saya tidak main-main ini, betul. Kalau mau, saya tahu bahwa ini pasti tidak akan kita ikuti. Artinya jarang di antara kita yang memohon supaya kita diberi musibah sebanyak-banyaknya. Tadi saya sebutkan ayat tentang bebatuan itu bisa ditafsirkan secara ilmiah, bisa ditafsirkan secara tasawuf. Tapi ayat yang akan kita bicarakan sekarang itu hanya bisa ditafsirkan secara tasawuf. Dan kalau kita mencoba menafsirkannya secara ilmiah, kita akan gagal. Atau saya ingin tahu juga, tolong di antara bapak dan ibu mencoba menafsirkan ini secara ilmiah. Ini ayat dalam surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun duri. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. La syarqiyyatin wala gharabiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Wallahu bikulli syai'in alim. Bapak dan ibu lihat, sini Al-Quran mengulangi kata masal gitu ya, yang artinya perumpamaan. Bahkan di ujung itu mungkin karena kecenderungan kita untuk menafsirkan Al-Quran apa adanya saja, Al-Quran menjelaskan lagi, wa yadribullahul amsala linnas. Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Kembali kepada yang pertama, Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti mishkat, yang di dalamnya ada lampu. Lampu itu dalam kaca. Dan kaca itu seperti seakan-akan kaca itu bintang yang cemerlang, dinyalakan dari pohon zaitun yang diberkati, tidak berasal dari timur dan tidak berasal dari barat. Hampir-hampir minyaknya saja bersinar
walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya. Allah berikan petunjuk dengan cahayanya siapa yang dikehendakinya. Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Sekali lagi, ayat ini sangat sufi, very mystical, dan kita tidak bisa menafsirkan ayat ini selain dari perspektif tasawuf. Imam Al-Ghazali menulis satu kitab khusus menjelaskan ayat ini, namanya Mishkatul Anwar, Mishkat cahaya. Mishkat itu sebuah tempat relung begini, tidak ada lubang tembus, jadi sebuah tempat. Ya, kalau kita simpan cahaya di situ, lampu berada di situ, lampu itu cahayanya tidak bisa terlihat dari luar. Imam Al-Ghazali menulis bukunya Mishkatul Anwar, itu mishkatnya cahaya, sebuah wadah, bentuknya seperti kalau kubah itu kalau kecil dia disebut mishkat. Al-Ghazali menulis buku Mishkatul Anwar. Beliau memulai dengan sebuah hadis bahwa antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 10.000 tirai. Buku itu dimaksud menjelaskan tirai-tirai yang harus kita sobekkan sebelum kita dihempaskan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kita harus melewati 10.000 tirai itu. Ada tirai cahaya dan ada tirai kegelapan. Seluruh kitab itu hanya menjelaskan Mishkatul Anwar. Nah, kita tentu saja tidak akan mengikuti Imam Al-Ghazali karena waktu kita tidak cukup. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. Ya Allah, jadikan aku di bulan ini termasuk mereka yang bertawakal kepadamu. Gabungkan aku dalam kelompok mereka yang beruntung di sisimu. Himpunkan aku bersama mereka yang dekat denganmu, wahai dambaan para pencari.